Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Riyad. Perkenalkan kami dari kelompok 6 SI 203 yang beranggotakan saya sendiri, Nirmala Ayu, kemudian ada Mbak Kanaya Sabitah, dan ada Mas Nabil Kurniawan juga, ada Mas Juan Daniel. Karena Mas Juan Daniel ini ada terkendala urusan, jadi dia akan melakukan video tersendiri. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan realisasi sistem komputer untuk pengelolaan arsip digital di instansi pemerintah yang telah kita ajukan pada proposal di UTS sebelumnya. Di kesempatan kali ini ada beberapa pembahasan yang akan kami lakukan. Yang pertama ini ada latar belakang, kemudian nanti ada komponen-komponen dari sistem komputer yang akan dirancang. Selanjutnya realisasi sistem dan yang terakhir ada monitoring. Eh, Boleh Mas Nabil ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini ada latar belakang. Jadi kami sebagai tim dari Unsia Texolindo mendapatkan sebuah kasus atau sebuah proyek untuk membuat sistem komputer bagi instansi pemerintah untuk arsip digitalnya. Yang pertama ini masalah yang ditemukan pengelolaan arsip fisik di instansi pemerintah mengalami kendala. Yang pertama ada keterbatasan ruang penyimpanannya, kemudian akses arsip yang lambat sehingga tidak efisien. Untuk itu, dibutuhkan sistem arsip digital yang efisien, cepat, dan mudah diakses. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional instansi secara efisien, scalable sesuai pertumbuhan kebutuhan dari instansi pemerintahan tersebut. Nah, untuk realisasinya akan dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama ada desain arsitektur, yang kedua ada simulasi, yang ketiga integrasi dan pengujian sistem komputer, dan yang terakhir ini pertimbangan efisiensi dan keandalan untuk sistem komputer itu sendiri. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Nabil. Oke, di sini adalah beberapa komponen dari sistem komputer. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari sebuah sistem komputer atau CPU. Prosesor yang digunakan adalah Intel Xeon atau AMD IPAC dengan minimal 8 core, mendukung arsitektur 64 bit dan teknologi hyperthreading. Prosesor ini mampu menjalankan tugas paralel yang sangat dibutuhkan saat terjadi lonjakan akses arsip. Selain itu, cache besar pada CPU mempercepat akses data yang sering digunakan dan dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Jadi, prosesor atau yang kita kenal CPU itu sebenarnya sama. Ya, sama-sama inti atau otak dari dalam menjalankan sebuah sistem komputer. Yang kedua adalah SSD. SSD adalah tempat penyimpanan yang berisi file-file yang dapat membaca kecepatan baca tulis. Dan contoh dalam SSD ini adalah SSD tipe NVMe Gen 4.0. Dipilih karena memiliki kecepatan baca tulis atau tinggi serta tahan terhadap getaran. Cocok untuk kebutuhan akses cepat dan stabil dalam pengelolaan arsip digital. Yang selanjutnya adalah RAM. RAM adalah Random Access Memory yang digunakan untuk menangani multitasking seperti proses upload, indeks, dan preview dokumen. Nah, contoh yang kami ambil adalah menggunakan RAM DDR4 atau DDR5 yang berkapasitas minimal 128 GB yang akan digunakan sebagai penunjang server dalam sistem arsip digital nanti. Yang keempat adalah sistem bus PCIe. Sistem bus PCIe Gen 4 atau Gen 5 dipilih karena menawarkan kecepatan transfer data tinggi dan latensi rendah. Teknologi PCIe memungkinkan setiap perangkat memiliki jalur khusus host ke host controller.
menjadikannya solusi ideal untuk sistem arsip digital yang membutuhkan komunikasi cepat antar perangkat penyimpanan dan prosesor. Jadi sistem bus PCIe ini diletakkannya di dekat RAM. Selanjutnya, yang terakhir adalah NAS. NAS digunakan sebagai media penyimpanan berbasis jaringan yang bersifat terpusat. Perangkat yang digunakan adalah Synology Disk Station DIS-1522 Plus yang mendukung ekspansi hingga 10 hard drive tambahan dan konfigurasi RAID. Keunggulannya adalah biaya rendah, mudah dikonfigurasi, dan memiliki kecepatan transfer data yang tinggi untuk arsip berskala besar. Jadi, sistem arsip akan disimpan di dalam NAS ini sebagai penyimpanan berbasis jaringan. Eh, Selanjutnya, realisasi sistem yang akan dijelaskan oleh Kak Canaya Sabita. Kak Canaya, dipersilakan. Baik, realisasi sistem komputer dilakukan melalui beberapa tahapan penting, mulai dari desain arsitektur, simulasi, integrasi komponen, hingga efisiensi dan keandalan. Pertama, ada tahap desain. Sistem ini dirancang dengan menggabungkan berbagai komponen inti seperti CPU, Intel Xeon atau AMD EPYC, serta RAM DDR4 atau DDR5 yang berkapasitas minimum 128 GB, SSD NVMe Gen 4, sistem bus PCIe Gen 4, 5 dengan 16 jalur atau 16 LAN, dan penyimpanan NAS Synology DiskStation DS1522 Plus. Pada tahap, pada tahap simulasi, dilakukan untuk menguji performa dan kompatibilitas antar komponen perangkat keras menggunakan perangkat lunak benchmark, di mana menilai kemampuan sistem dalam menangani akses arsip secara simultan, efisiensi pencarian dokumen, serta mendeteksi potensi hambatan seperti bottleneck atau antara CPU, RAM, dan storage. Lalu, di tahap ketiga ada proses integrasi dan pengujian. Proses integrasi meliputi instalasi sistem operasi, aplikasi pengelolaan arsip, serta pengujian fitur dasar seperti unggah, cari, dan unduh arsip. Sistem juga diuji ketahanannya terhadap beban tinggi dan diterapkan pengamanan awal seperti enkripsi serta otorisasi pengguna. Baik, selanjutnya. Untuk tahap terakhir dilakukan tahapan efisiensi dan keandalan. Untuk membuat sistem yang efisien dan andal, beberapa komponen dapat dioptimalkan, seperti SSD yang mendukung teknologi wear leveling dan trim, penjadwalan backup secara berkala ke NAS atau cloud, lalu serta redundansi data melalui konfigurasi RAID. Untuk tahap monitoring akan dilanjutkan oleh kajuan. Kita merealisasikan perangkat yang akan kita pakai untuk di arsip digital, kita tidak luput juga untuk memonitoring sistemnya juga. uh, Monitoring ini dilakukan untuk secara berkelanjutan ya, untuk menjaga performa dan mendeteksi gangguan sejak dini. Dan parameter yang kita pakai yaitu mencangkup dari penggunaan CPU, memori atau RAM, lalu ada penyimpanan atau storage, terus jaringan, serta sistem lock ya. Tools yang kita pakai itu seperti yang pada umumnya yaitu Grafana, lalu ada Prometheus, lalu ada Elasticstack itu untuk sistem monitoring ya, atau log aggregate. Dan kita akan implementasi di bagian alerting, jadi ketika nanti ada kejadian yang di luar kita itu bisa mendapatkan yang namanya alert ya, baik di email ataupun WhatsApp atau yang lainnya.
Lalu di sini yang tadi udah saya sebutkan yaitu kita akan pakai Grafana. Di sini ada dashboardnya. Lalu parameter yang kita pakai yaitu ada dari penggunaan memori CPU, lalu ada storage, lalu system lock. Oke. Dari kelompok kami yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, sistem komputer ini dirancang untuk mendukung digitalisasi arsip secara efisien dan aman. Lalu seluruh komponen ini bekerja secara sinergis, mempercepat akses data dengan adanya kita pakai NAS atau storage CDN. Lalu ada mengurangi risiko kehilangan arsip. Lalu ada monitoring system yang sangat penting untuk menjaga sistem dalam jangka panjang, lalu memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Lalu dari kelompok kami ada berupa saran, yaitu melakukan pengembangan sistem secara berkelanjutan, yaitu melalui pembaruan perangkat keras, yaitu seperti pengupgradean hardware seperti storage, penambahan storage, lalu penambahan RAM, lalu ada peningkatan sistem keamanan di bagian security, lalu ada pelatihan teknis bagi operator, lalu ada evaluasi monitoring sistem secara berkala, dan pengembangan sistem secara modular ya, agar lebih fleksibel dalam menyesuaikan kebutuhan instansi yang beragam gitu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat sore.